Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini adalah pertemuan perdana setelah 2 bulan tatap muka kemarin. Baik, langsung saja mubasyaratan. Jadi insya Allah kalian semua pada bawa buku karena bukunya tipis, tidak tebal. Jadi silakan dibuka halaman 21. Nah, sebenarnya inti dari kaidah fikih itu yang membahas 5 kaidah fikih yang besar. Jadi di kaidah fikih itu punya 5 kaidah fikih yang besar. Yang pertama, awalan qaidatu al-umuru bimaqasidiha. Kemudian yang kedua qaidatu al-yaqin la yazulu bisyak. Yang ketiga qaidatun al-masyaqqatu tajlibu taisir. Yang keempat qaidatu ad-dararu yuzal. Kemudian yang kelima, qaidatu al-'adatu muhakkamatun. Nah, kita akan bahas dulu kaidah yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Baik, nah kalau kita perhatikan, al-umur bimaqasidiha ini merupakan salah satu kaidah yang digunakan oleh para ahli fikih. Jadi kaidah ini kalau kita lihat ya, dia terdiri dari 2 kata. Jadi ada al-umur sama maqasid. Nah, makna al-umur bimaqasidiha. Apa sih makna al-umur bimaqasidiha? Kaidah al-umur bimaqasidiha ini dia terbentuk dari dua unsur, yaitu lafaz al-umur dan al-maqasid. Baik, secara bahasanya al-umur jam'u amrin. Al-umur jam'u amrin. Jadi umur di sini jamaknya amr. Bisa artinya itu mungkin amr perintah, tapi yang dimaksud itu di sini adalah suatu perkara. Wahwa al-halu wasya'nu, yang berarti keadaan, kondisi, atau asya'nu, kebutuhan atau peristiwa. Al-hal kondisi, wasya'nu kondisi juga sih sebenarnya. Hal dan sya'nu itu sama artinya, cuma ya hal itu kalian tahu kan, kaifa haluk, gimana kabar kamu gitu. Kaifa sya'nuk, ya kita artikan saja sya'an itu di sini adalah peristiwa. Kemudian al-maqasid jam'u maqsad. Maqsad itu jamak, mufradnya adalah maqsad. Kalian udah tahu di sini ada kata qasoda yang artinya apa? Tujuan. Wahya, maksudnya di sini itu adalah artinya niat wal iradah dan keinginan. Itu sebenarnya secara bahasa ya. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan di buku halaman 22 dan 23, di situ ada bagan yang berpanah dan sama ada yang di halaman 23-nya itu juga kepenjelasannya. Nah, di halaman 22 silakan dibuka. Ma'naha, makna al-umur bimaqasidiha. Ahkamul aqwal wal af'al mabniyatan 'alan niyyah. Hukum-hukum perkataan dan perbuatan, atau maksudnya di sini itu perkataan dan perbuatan manusia itu dikenai hukum syara' ala niyah, tergantung dengan niatnya. Atau ya artinya di sini ahkamul aqwal wal af'al, hukum-hukum perbuatan kita, wal af'al dan hukum-hukum perkataan kita, wal af'al dan perbuatan kita, mabniyatan itu tergantung ala niat, dengan atas niatnya. Jadi itu ya pengertian dari al-umur bimaqasidiha. Jadi hukum-hukum perkataan kita dan perbuatan kita itu tergantung atas niatnya. Wal murad, maksudnya ini ada di halaman 23. Annal hukma alladhi yatarattabu ala amrin, bahwasannya hukum
yang dikenai atas suatu perkara, annal hukma, hukum alladhi yatarattab yang dikenai ala amrin atas suatu perkara, yakunu muwafiqan, itu harus sudah sesuai, muwafiqan sesuai, amma huwal maksud, dengan apa yang dimaksud, dengan apa yang diinginkan, min zalikal amr, dari perkara tersebut. Jadi maksudnya gitu, hukumnya kalau kita berkata A atau melakukan perbuatan A, itu harus dilihat dulu niatnya apa. Sehingga arti dari al-umur bimaqasidiha itu adalah segala perkara tergantung kepada niatnya. Kayak daliluha di sini hadis innamal a'malu binniyat, halaman 22. Jelas ya, kalian tahu ini adalah hadis arba'in. Yang pertama, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Kalau di halaman 23 itu ada yang al-mas'alatu tsalisah, dalilnya ya, min adillatiha qauluhu ta'ala wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Nah, arti katanya ada ta'ammadat. Sebenarnya kata maqasid itu diartikan juga sebagai al-i'timad. Al-i'timad itu dia berpegang teguh atau condong gitu. Ya, dalilnya tadi ya, innamal a'malu binniyat, sama yang di halaman 23 surat Al-Ahzab ayat 5. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi innamal a'malu binniyat, muttafaqun alaih. Oke, jadi kita blok balik ya, halaman 22, 23, 22, 23. Oke, next, masailun niyah, permasalahan niat atau pembahasan seputar niat. Nah, di sini ada faidahnya, keutamaannya. Apa sih keutamaan dari niat ini? Kalau di bagan di situ ada indal fuqaha, menurut ahli fikih, kemudian ada inda ulama tazkiyah, dan menurut ulama tazkiyah, ulama yang terdahulu. Nah, menurut ulama fikih itu tamyizul ibadat anil adat. Tamyizul ibadat anil adat, yaitu untuk membedakan amalan yang sifatnya itu ibadah dengan sesuatu hal yang hanya bersifat adat istiadat atau suatu kebiasaan. Itu keutamaannya. Kemudian yang kedua, tamyizul ibadat ba'duha an ba'din, untuk membedakan suatu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Jadi begini aja, tamyizul ibadat ba'duha an ba'din, bisa jadi ada suatu ibadah kayak misalnya orang mandi, kan kita nggak tahu dia mandi apa, mandi biasa, mandi untuk sholat Jumat, apa mandi untuk junub. Sehingga keutamaannya itu yang kedua di sini adalah membedakan suatu ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Next, poin yang ketiga, faidatuha, yaitu tamyizul maqsud bila amal, membedakan hal yang dituju dengan perbuatan, membedakan hal yang dimaksudkan atau yang diinginkan dengan perbuatan. Oke, kemudian hukmuha, hukumnya. Hukum niat itu sebenarnya terbagi dua sih. Niat itu ada yang mimma tushtaratu lahu an-niyah, sesuatu yang disyaratkan untuk niat, sesuatu yang harus ada niat gitu, jadi harus diniatkan. Kemudian yang kedua itu hukumnya mimma la tushtaratu lahu an-niyah, dan ada juga sesuatu yang enggak disyaratkan untuk berniat. Nah, untuk yang tushtaratu lahu an-niyah, untuk yang pertama, hukumnya itu di sini yang harus yang harus ada niat itu ibadah, alfazul kinayat, dan lafaz kinayat. Lafaz kinayat itu permisalan gitu loh. Kalian tahu kan ayat zihar yang anti alayya ka dhahri ummi, kamu tuh seperti punggung ibuku. Nah, itu yang disebutkan dengan lafaz kinayat. Kemudian hukum yang kedua, mimma la tushtaratu lahu an-niyah, yang tidak disyaratkan berniat, itu seperti at-turuk. Apa itu at-turuk? At-turuk itu adalah sesuatu perkara yang harus tinggalkan, ya kayak makan babi atau mungkin minum khamar.
itu adalah sesuatu hal yang harus ditinggalkan, jadi ya sebenarnya nggak mesti diniatkan sih, kan itu hal yang harus ditinggalkan, jadi nggak perlu disyaratkan untuk berniat. Kemudian yang selanjutnya di sini walafdhu as-sharih, lafaz yang jelas fit tolak, di dalam talak. Jadi kalau dia udah jelas gitu, aku talak kamu, tolak tuh Ki, ya udah itu jelas lafadznya, maka itu nggak diperlukan niat, meskipun terlepas ya nggak tahu ya si suaminya ini bercanda atau seperti apa, tapi pokoknya lafadz yang jelas ketika dia bilang tolak tuh Ki atau utolik Ki, itu lafadznya udah jelas, maka nggak diperlukan niat, jadi jatuh talak. Kemudian yang selanjutnya waktuha, kapan sih biasanya kita kalau niat tuh kapan? Nggak mungkin di akhir kan, itu pasti di awal. Waktuha awalul ibadah, pada saat permulaan ibadah, au qablaha biasirin, atau sebelumnya biasirin dengan niat yang mudah, dengan yang memudahkan gitu niatnya. Kemudian mafsadatin niyah, hal-hal yang merusak atau yang menghancurkan niat, hal-hal yang merusak niat. Yang pertama itu qat'uha, memutus niat. Kemudian at-taraddud fiha itu dia merasa ragu di dalamnya. Jadi udah niat puasa, tapi puasa nggak ya, batalin aja kali ya. Dia ada taraddud, maka itu merusak niat. Bukan membatalkan ya, mafsadat ini berbeda dengan mubtilat. Jadi kalaupun misalnya dia kayak tadi yang pertama tuh qat'uha, memotongnya, itu ya jadi rusak gitu niatnya. Kemudian taraddud, ya tadi ragu, jadi rusak juga niatnya. Kemudian yang ketiganya al-azmu ala qat'iha, dia berkeyakinan, maksudnya berkeinginan untuk memutusnya. Jadi udah niat di awal tuh, kayak misalnya udah puasa nih hari ini, habis tuh ternyata nggak dibilang kalau misalnya nanti siang makannya enak, aku nggak jadi puasa. Nah dia jadi udah punya niat gitu, kalau dia tuh mau memutuskan niatnya gitu. Ya mafsadat ini yang merusak niat ini nanti akan menuju kepada membatalkan niat, jadi dia nggak jadi puasa atau mungkin hal-hal ibadah yang lain. Kemudian mahallun niyah itu di mana sih tempatnya niat? Al-qalb, jadi di dalam hati. Oke, sekarang ada lagi slide-nya, jadi silahkan kalian perhatikan di halaman 22 sama halaman 23. Kita akan bahas al-qawaidu al-mundarijatu tahta qaidah al-umur bimaqasidiha, kaidah-kaidah yang berada di bawah kaidah al-umur bimaqasidiha. Jadi kan ibu udah bilang ya, kalau al-umur bimaqasidiha itu dia kaidah yang utama gitu, kaidah yang besar, sehingga dia punya cabang-cabang di bawahnya. Oke, yang pertama di sini perhatikan halaman 22 ya. Al-ibratu fil uqud bil maqasid wal ma'ani. Peninjauan yang diambil dari sebuah akad itu adalah tujuannya, bukan hanya dari sekedar kata-kata atau ungkapannya. Jadi yang diambil dalam suatu akad itu adalah tujuannya dan maknanya kalau di sini ya. Tapi sebenarnya kalau di buku lain itu artiannya adalah sesuatu yang diambil dari sebuah akad itu dilihat dari tujuannya, bukan hanya sekedar dari kata-katanya aja atau ungkapannya. Jadi kalau dalam suatu akad terdapat perbedaan antara maksud atau lafaz yang diucapkannya, maka itu harus dianggap sebagai akad yang bersumber dari maksudnya. Jadi harus yang diambil tuh maksudnya dia mau ngapain gitu, akad itu untuk apa, bukan dari kata-katanya. Kayak contohnya di sini itu adalah al-hibatu bi'iwadin. Jadi dia memberikan barang sebagai jadi dia memberikan hibah, dia menghibahkan sesuatu dengan gantinya. Jadi harus ada gantinya. Contohnya gini, aku kasih kamu barang ini, atau aku kasih kamu sawah 1 hektar misalnya, tapi saya minta uang ya 100 juta.
misalnya. Nah gitu, dia ngasih, bilang kan kata-katanya ngasih kan, hibah. Tapi sebenarnya tadi nggak bisa dilihat hanya dari kata-kata atau ungkapannya, tetapi harus dilihat dari tujuannya. Maka kalau kita lihat ketika ada orang yang bilang, aku kasih kamu tanah 1 hektar, tapi kamu harus ngasih uang 100 juta. Maka ini apa disebutnya? Ini akadnya bukan hibah, tetapi akadnya adalah jual beli. Ya, itu kaidah yang pertama yang berada di bawah al-umur bimaqasidiha. Kemudian kaidah yang kedua, an-niyatu tuqassisul 'am. Jadi niat itu mengkhususkan sesuatu yang umum, wa tu'ammimul khas, dan mengumumkan sesuatu yang khusus. Jadi bisa berkebalikan ya. Bisa niat itu bisa mengkhususkan yang umum atau bisa mengumumkan yang khusus. Contohnya di sini qala li zaujatihi, seorang suami ngomong sama istrinya, in ra'aituki tadkhulina hadhil ghurfah fa anti taliq. Kalau aku lihat kamu masuk ke ruangan ini, maka kamu tertalak. Atau contohnya, kalau kamu keluar rumah tanpa seizin aku, maka kamu tertalak. Nah itu jadi ada hal-hal yang dikhususkan menjadi umum atau umum yang dikhususkan gitu. Kemudian yang ketiga, al-aimanu mabniyatun 'alal agrad la 'alal alfad. Jadi aiman itu di sini sumpah ya. Sumpah itu bergantung kepada atas tujuan, bukan kepada lafaznya. Jadi kalau ada orang yang bersumpah misalnya, aku bersumpah aku nggak akan ngasih uang jajan sama anakku selama 1 bulan. Nah itu harus dilihat dulu, bukan dari kata-katanya, tapi dilihat dari agrodnya, tujuannya. Di sini contohnya tadi yang sudah ibu katakan, misaluha man halafa la yashtari libnihi biryalin. Nah, di sini ada seorang ayah, dia itu bersumpah tidak mau membelikan untuk anaknya walaupun cuma 1 real doang. Dia nggak mau ngasih jajan sama anaknya walaupun cuma 1.000 perak gitulah. Nah ini tuh harus dilihat dulu, bukan dari segi kata-katanya bersumpahnya dia gitu, tapi harus dilihat tuh tujuannya tuh untuk apa dia bersumpah itu. Kemudian la sawaba illa biniyah, tidak ada pahala kecuali dengan adanya niat. Itu kaidah yang keempat, la sawaba illa biniyatin. Misaluha man radda wadi'atan. Jadi di sini itu sebentar ya. Kalau sini tuh contohnya itu seseorang yang man radda wadi'atan, dia mengembalikan suatu titipan, ghafila aniniya, tapi dia lupa, enggak berniat gitu. Jadi kan yang namanya orang ketika dititipi sesuatu kan ya ketika dia sudah mau mengembalikannya atau balikin lagi ya dikatakan sebagai seorang yang amanah kan. Itu ya contoh dari la sawaba illa biniyah, tidak ada pahala, maksudnya tidak mendapatkan pahala kecuali adanya niat. Karena ada juga kaidah di mazhab Maliki yang bilang la sawaba wa la iqaba illa biniyah. Jadi nggak akan ada pahala dan juga tidak akan ada siksaan kecuali karena niatnya gitu. Jadi harus ditelisik lagi niatnya dan tujuannya atau maksudnya. Oke, kemudian di halaman 23 di situ ada al-mas'alatu ar-rabi'ah min amsalatiha. Contohnya di sini hukum nikah, faman qasada bihi al-afaf. Nah, barang siapa yang dia itu berniat untuk menjaga diri, hukum nikah ya. Kalau dia itu niatnya untuk menjaga diri karena manduban, maka hukumnya apa? Dianjurkan. Wa man qasada bihi at-tahlil, barang siapa yang berniat menikah itu untuk tahlil. Ada yang masih ingat di pelajaran fikih tentang nikah tahlil? Jadi dia ingin menghalalkan lagi istri yang pertama tapi dengan cara tahlil. Karena haraman, maka pernikahannya ini hukumnya adalah haram. Kemudian wa hukmul wasiyah. Hukum wasiat, in qasada biha naf'al fuqara, kalau dia bermaksud untuk memberikan manfaat bagi orang-orang fakir, kanat mandubatan, maka hukumnya dianjurkan. Wa in qasada biha idrarul warasah, tapi kalau dia itu maksudnya tujuannya itu untuk membuat celaka ahli warisnya, kanat muharramah, maka itu hukumnya haram. Nah, ini juga sama di halaman 23 yang terakhir, al-mas'alatu al-khamisah min furu'iha, cabang-cabangnya. Yang pertama di sini ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib.
sesuatu yang tidak sempurna kewajibannya kecuali dengan kewajiban itu, fahuwa wajib, maka hal tersebut wajib. Contohnya di sini kawujubi izalati, wajibnya menyingkirkan atau menghilangkan mayamna, apa-apa yang menghalangi atau sesuatu yang menghalangi usulul ma, sampainya air, li a'dha'il wudu, kepada anggota-anggota wudu. Nah, jadi kalau misalnya nih ada yang pakai kutek atau misalnya tato, nah itu kan menghalangi air, maka tidak sempurna kewajiban itu kecuali dengan bihi, illa bihi, kecuali dengan kewajiban itu, jadi harus dilakukan. Fahuwa wajib, dan hal itu tuh adalah wajib. Contohnya tadi kalau berwudu, misalnya kita masih ada kuteknya, itu kan terhalang airnya, maka kita wajib untuk menghilangkan apa yang menghalangi sampainya air kepada anggota wudu. Kemudian yang keduanya ini, qaidatus saduz zara'i, ini adalah mencegah. Ini tindakannya suatu tindakan preventif, jadi dia mencegah. Katahrimil ihda lizawil wilayat, kaidah sadu itu yang mencegah zara'i, hal-hal yang syubhat gitu ya. Contohnya haramnya memberikan hadiah lizawil wilayat, bagi para pejabat, bagi para orang-orang penting yang mempunyai ya zawil wilayat, yang punya kepemimpinan, hak pemimpin di situ, di wilayah tersebut. Itu yang ketiganya udah tadi bahas ya, al-ibrah fil uqud bil maqasid wal ma'ani. Falau qala limra'atihi ilhiqi bi ahliki kana idzan laha aw talaqan bihasbi qasdihi. Nah, yang ketiga itu di sini suatu akad itu dilihat, ditinjau dari maksud dan maknanya, bukan dari kata-katanya ya. Tadi udah dibahas sebenarnya di halaman 22. Coba kalau di sini contohnya itu falau qala limra'atihi, kalau misalnya dia ngomong sama, ada seorang suami bilang sama istrinya, ilhaqi, pulanglah, kita pindahlah, pulanglah ke keluargamu. Nah, apakah pulang di sini itu dia diceraikan? Karena izin lah, apakah itu izin bagi dia untuk nengok orang tuanya? Au talaqan bihasbi qasdihi, atau talak sesuai atau tergantung dengan tujuannya. Itu ya, itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.